Jumpa kembali di channel Tanpa Jejak. Kali ini, Mimin akan membawakan kisah horor di balik mes dan rumah sakit. Sebelum tahun 2007 dengan diterapkannya sistem pertanggungjawaban keuangan at cost, sebagian besar PNS yang melakukan perjalanan dinas biasanya menginap di mes instansi atau rumah kerabatnya untuk menekan biaya akomodasi. Kebijakan at cost yang diinisiasi Wakil Presiden pada waktu itu, Pak Yusuf Kala, adalah contoh kebijakan brilian karena mengangkat martabat PNS sekaligus menggerakkan sektor real seperti industri MICE. Bagi para oknum PNS yang saat ini masih nekat bermain-main dengan kwitansi hotel, menurut GW itu merupakan hak masing-masing. Toh Tuhan sudah berjanji, barang siapa mensyukuri nikmatnya, menginap di hotel berbintang adalah nikmat yang pantas disyukuri, maka akan dilipat gandakan nikmatnya. Mes-mes Kementerian Pertanian yang tersebar di unit pelaksana teknis UPT seluruh Indonesia pada umumnya merupakan bangunan tua atau bangunan tua yang telah direnovasi. Hal tersebut disebabkan banyak UPT Kementan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda atau masa-masa awal Orde Baru yang tengah giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Sebagai bangunan lama dan relatif jarang ditempati, ada banyak cerita seram yang seru di masing-masing mes UPT tadi. Mulai dari mes dengan patung yang seolah hidup, lukisan hidup, suara orang mandi padahal tidak ada siapa-siapa, penampakan sekelebat bayangan dan penampakan wanita cantik, tradisi menyiapkan sesaji berupa rokok dan kopi, sampai yang paling ekstrim, lokasi tidur dipindahkan tuan rumah. Syukur alhamdulillah dari sekian banyak mes Kementan dengan cerita seramnya yang pernah gue inapi dalam waktu yang cukup lama, penugasan audit minimal 1 minggu, belum pernah sampai mengalami gangguan yang berarti. Gue percaya bahwa makhluk gaib itu ada, tetapi sikap kita hendaknya biasa-biasa saja. Mengucapkan salam ketika memasuki tempat baru adalah metafora bahwa kita datang dengan damai dan mendoakan keselamatan bagi seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Berlaku sopan dan tidak bercanda kelewat batas adalah etika yang harus dipenuhi. Dan kalau sampai diganggu, berdoa saja semoga kita dipisahkan kan agar tidak menderita ketakutan lebih lama lagi. Cerita seram di mes-mes Kementan tentu belum sebanding bila dibandingkan dengan cerita-cerita dari bangsal, selasar dan kamar mayat rumah sakit. Almarhum kakak gue yang berprofesi sebagai dokter, sering bercerita ada saja gangguannya bila sedang berdinas malam. Meskipun tidak sedramatis di film-film horor, tetapi boleh dikatakan derajat horornya satu tingkat di atas keangkeran mes-mes Kementan. Pernah suatu ketika kakak GW menjumpai penampakan suster yang tengah berjaga di salah satu bangsal. Ketika didekati, suster misterius itu menghilang. Atau cerita tentang keluarga pasien misterius yang datang beramai-ramai dan menimbulkan suara riuh rendah padahal ketika akan diperingatkan, tidak ada siapa-siapa di ruang perawatan kelas VIP tadi selain pasien yang tengah tertidur. Negara kita memang dekat dengan cerita-cerita seram dan unsur klinik sebagai dampak dari sinkretisme antara agama langit dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut nenek moyang kita. Sayangnya hal-hal tadi disikapi dengan tidak proporsional dan cenderung membodohi, yang pada akhirnya membawa nenek moyang kita dan generasi penerusnya pada kemunduran. Contohnya adalah mitos Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan yang mengiringi sejarah perjalanan Kesultanan Mataram Yogyakarta. Sebagai kearifan lokal untuk menjaga kelestarian alam, mitos tersebut adalah positif. Menjadi negatif ketika masyarakat menjadi terjerumus dalam kemusyrikan karena menggantungkan dan menggadaikan nasibnya pada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Jika beliau memang pantas disembah,
Mengapa tidak membantu Kesultanan Mataram untuk mengalahkan Belanda? Dalam menghadapi makhluk gaib, gue lebih memilih bersikap proporsional. Dalam arti kita menghormati keberadaan mereka sebagai sesama makhluk Tuhan, tetapi tidak harus sampai memberikan sesaji, bahkan mengkultuskannya secara berlebihan. Sebaliknya bila mereka sampai mengganggu, kita pun harus siap memberikan perlawanan berarti. Penyusunan RUU Santet menurut gue tidak masalah selama niatnya untuk menghapus kemusyrikan dan memberikan pelajaran bagi oknum dukun atau orang pintar yang terbukti menyalahgunakan ilmu yang dimilikinya untuk menyengsarakan orang lain. Soal bagaimana pembuktiannya secara hukum, gue yakin masih banyak aparat hukum kita yang memiliki niat baik dan menguasai teknologi yang mampu untuk membuktikannya. Ngomong-ngomong, mes tempat gue harusnya menginap pada diklat kali ini sih katanya aman karena sering digunakan untuk pelatihan. Alhamdulillah. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komentar.